Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa disebutkan 7 amalan mulia yang begitu agung nilainya. Sampai-sampai disebutkan bahwa seandainya malaikat Jibril diberi kesempatan menjadi manusia, beliau ingin melakukan 7 amalan tersebut. Mengapa? Karena amalan-amalan ini hanya bisa dilakukan oleh manusia yang hidup di dunia, yang punya kesempatan berbuat baik di tengah ujian. 7 amalan itu adalah: yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah bersama imam. Sholat berjamaah bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi meninggikan derajat. Apalagi di bulan Ramadan, sholat isya dan tarawih berjamaah ditambah subuh berjamaah. Ini amalan yang luar biasa. Jangan sampai Ramadan membuat kita rajin begadang, tapi lalai subuh berjamaah. Yang kedua, berkumpul dengan ulama dan orang-orang soleh. Majelis ilmu adalah taman surga. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka hidupkan rumah-rumah Allah dengan kajian, tadarus, dan zikir. Duduk bersama orang soleh membuat hati kita lembut dan semangat ibadah meningkat. Ketiga, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit adalah akhlak mulia. Di bulan Ramadan, mungkin ada saudara kita yang tidak bisa berpuasa karena sakit. Kunjungan kita bisa menjadi penguat hati mereka, dan setiap langkah menuju orang sakit dicatat sebagai kebaikan. Keempat, mengantarkan jenazah. Mengantar jenazah mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara. Ramadan adalah bulan muhasabah. Saat ini kita melihat liang kubur, kita sadar bahwa yang akan menemani kita hanya amal. Ing alam kubur awak kicenan, gak sanak tulur manggon petengan, dirubung rayap set kerugetan, kono sing nulung mung kelakuan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kelima, memberi minum orang yang haus. Ramadan adalah bulan lapar dan haus. Maka memberi minum orang yang berbuka, memberi takjil atau sekedar segelas air, pahalanya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Keenam, mendamaikan 2 orang yang berselisih. Betapa banyak keluarga, saudara, atau tetangga yang renggang hubungannya. Ramadan adalah bulan bermaafan. Jangan biarkan hati kita membawa dendam sampai Idul Fitri. Orang yang mendamaikan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, memuliakan tetangga dan anak yatim. Tetangga adalah orang terdekat dalam kehidupan kita, dan anak yatim adalah amanah umat. Ramadan adalah momentum berbagi. Jangan sampai kita sibuk mempersiapkan hidangan berbuka, sementara tetangga kita dan anak yatim mengalami kesulitan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika malaikat saja ingin melakukan amalan-amalan ini, maka kita sebagai manusia seharusnya lebih bersemangat. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi tentang memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Mari jadikan Ramadan ini sebagai ladang untuk memakmurkan masjid dengan jamaah, menghidupkan majelis ilmu, menguatkan kepedulian sosial, membersihkan hati dari dendam, memperbanyak sedekah dan kasih sayang,
Semoga kita termasuk orang-orang yang keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.